Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Zulfa Salimah Zahra. Di kesempatan kali ini saya akan mereview kembali sebuah novel yang berjudul Rumah Lebah, karya dari Rui Meita. Nah, novel ini bergenre misteri dan psychological thriller. Dalam novel ini diceritakan dari sudut pandang pertama dua orang tokoh utama. Yang pertama yaitu Mala, seorang gadis kecil yang berusia 6 tahun, dan ibunya yaitu Nawai. Nah, walaupun dari dua sudut pandang yang berbeda dalam ceritanya, tetapi kita sebagai pembaca tidak akan kebingungan karena dalam ceritanya antara Nawai dan Mala ini memiliki cara bicara yang sangat berbeda. Dan dalam cerita ini mengisahkan tentang seorang anak kecil yang bernama Mala yang memiliki keistimewaan dalam dirinya, yaitu dia memiliki IQ yang di atas rata-rata, dan karena keistimewaannya tersebut ternyata menimbulkan banyak masalah. Salah satunya yaitu keluarganya terlibat dalam kejadian pembunuhan seorang jurnalis yang ditemukan tewas di dekat rumahnya. Dan ternyata yang terlibatnya itu adalah Nawai, ibunya Mala. Dan setelah ditelusuri, awalnya itu Nawai ini tidak mengakui bahwa dia terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut, tetapi dengan banyak bukti yang diberikan oleh polisi, akhirnya dia mengakui. Dan ternyata setelah dibawa ke psikolog, ternyata Nawai ini memiliki banyak kepribadian ganda atau biasa disebut dengan alter ego. Tetapi hanya awalnya ini dia tidak merasa atau dia tidak mengetahui bahwa dia memiliki kepribadian ganda, dan hanya Mala saja yang menyadari bahwa ibunya ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Sedangkan suaminya ini merasa Mala ini hanya berhalusinasi. Dan karakter-karakter yang diceritakan dalam buku ini tidak diceritakan dengan jelas, tetapi di akhir cerita pasti kita akan mengetahui peran apa saja yang ada dalam karakter-karakter yang disebutkan. Ada 6 karakter yang sering disebutkan oleh Mala, yaitu awalnya saya mengira mereka ini hanya teman hayalannya Mala, tetapi ternyata setelah membaca lebih dalam lagi, ternyata keenam orang yang sering disebutkan oleh Mala ini adalah orang sungguhan gitu. Dan ada juga tokoh yang sering bersama oleh Mala, yaitu seekor beruang atau boneka beruang, dan beruang ini bisa bicara. Saya juga nggak ngerti. Nah, tapi di cerita ini tidak disebutkan atau tidak diberikan tahu. Sepertinya beruang ini memiliki rahasia tersendiri, tapi tidak diceritakan di cerita ini. Dan dalam cerita ini juga kita ini bisa tahu bagaimana kehidupan orang-orang yang memiliki keistimewaan tersebut. Dalam cerita ini dilihat dari ada agak sedikit seram, tapi kita bisa mengambil banyak pelajaran dalam cerita ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Sekian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.